Masih dalam program Cinta Mati bersama saya Ronald Frank. Sekarang saya akan membicarakan tentang hal yang sangat penting, yaitu etika dan hubungan pedang bermata dua. Rekaman ini sangat penting untuk kamu dengarkan. Jadi pastikan kamu mendengarkan dan mengerti tentang apa yang ingin saya sampaikan pada rekaman ini. Di balik kekuatan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar pula. Saya menganggap bahwa teknik cinta mati yang saya sudah berikan kepada kamu adalah merupakan sesuatu kekuatan yang dapat kamu gunakan kepada wanita pastinya. Nah, namun kekuatan itu sendiri tidak dapat kamu salah gunakan. Kamu harus juga memiliki etika dan tanggung jawab saat menggunakan kekuatan ini. Karena jika tidak, kamu akan merugikan orang lain, kamu akan merugikan wanita, dan kamu pun akan merugikan dirimu sendiri. Jika niatmu buruk untuk menggunakan teknik cinta mati ini hanya untuk merugikan orang lain, maka cepat atau lambat hal itu akan berbalik kepada kamu, dan kamu akan dapat terkena dampak buruk dari tingkah perbuatan kamu. Oke? Jadi teknik cinta mati ini merupakan sebuah kekuatan yang pada saat kamu sudah kuasai, dia dapat menjadi pedang bermata dua. Dapat merugikan orang lain, dan itu pun dapat merugikan kamu. Jika kamu tidak menggunakan etika atau hati nurani, atau kamu memiliki niat-niat buruk dalam menggunakan teknik cinta mati ini, maka berhati-hati, karena semua dapat berakibat buruk. Sekarang, saya akan memberikan beberapa pointer penting untuk kamu ketahui agar kamu mengerti batasan-batasan etika dan apa yang menurut saya benar dan salah, sehingga kamu dapat menggunakan teknik cinta mati ini dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan semena-mena yang nantinya juga akan merugikan kamu kembali. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah yaitu etika. Apa itu etika? Etika adalah sesuatu ukuran di mana apapun yang kamu lakukan, kamu pastikan bahwa kamu tidak merugikan orang lain. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu anggap benar atau apapun yang kamu anggap salah. Apapun itu, batasan etika adalah pada saat kamu tidak merugikan orang lain. Dan untuk dapat memiliki etika, kamu harus mengerti yang namanya niatan atau bahasa gaulnya, modusnya. Oke? Jadi apa niatmu, apa tujuanmu, apa modusmu dalam menggunakan teknik cinta mati? Apakah kamu hanya ingin mendapatkan kesenangan sesaat dari wanita, atau kamu ingin balas dendam kepada wanita yang sudah menyakiti kamu atau mungkin meninggalkan kamu? Apapun motifmu, apapun modusmu, pastikan bahwa itu adalah hal positif. Jangan menggunakan teknik cinta mati untuk balas dendam, untuk mendapatkan kesenangan sesaat, atau kamu hanya ingin merugikan wanita dengan berbagai macam alasan burukmu. Oke, pastikan niatan dan modusmu itu adalah positif, yaitu kamu ingin membuat wanita bahagia dan merasakan cinta mati dengan kamu tanpa merugikannya. Nah, mungkin agar lebih spesifiknya, apa yang membuat wanita dapat merasa dirugikan adalah pada saat kamu menggunakan teknik cinta mati dan memberikan janji-janji palsu kepada wanita, dan kamu tidak menepati janji kamu. Wanita sudah cinta mati, lalu kamu mencampakkan sang wanita atau meninggalkan sang wanita begitu saja. Hal ini sangat jelas kamu dapat lihat di kehidupan kamu maupun kehidupan sehari-hari dari banyak orang, di mana pria menggunakan janji-janji seperti akan pacaran dengan wanita, atau akan setia dengan wanita, atau akan menikahi wanita. Tapi setelah dia bosan atau mendapatkan apa yang dia inginkan dari sang wanita, dia pergi meninggalkan sang wanita. Ini tentu sangat menyakiti hati sang wanita. Oleh karena itu, kamu harus jelas dulu
apa maksud dan tujuanmu. Yang harus kamu hindari yang pertama adalah untuk balas dendam, dan kedua untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, dan ketiga untuk menggunakan sang wanita apapun alasannya, entah itu kamu ingin matrein dia atau apapun. Jangan pernah melakukan hal itu. Jangan pernah membuat wanita merasa dirugikan. Nah, satu hal yang penting di sini adalah kamu harus membuat statement, statement tentang status dari awal. Statement tentang status atau pernyataan tentang status dari awal. Jadi anggaplah kamu hanya ingin memiliki hubungan tanpa status dengan wanita, atau bisa dibilang just for fun atau apalah kalimatnya. Kamu ingin dekat dengan wanita tapi tidak ingin punya status, kamu tidak ingin pacaran, atau kamu tidak ingin menikah dengannya, kamu hanya ingin intim misalnya. Nyatakan hal itu dari awal, karena jika hal itu tidak kamu nyatakan, maka sang wanita akan merasa dirugikan, dia akan merasa disakiti, dan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kamu cepat atau lambat, karena wanita merasa dirugikan. Bahkan jika kamu tidak berkata apa-apa tentang status atau menggantungkan status, itu pun juga salah. Itu tidak memperjelas apa yang ingin kamu lakukan. Jadi oleh karena itu dari awal kamu harus memperjelas kepada sang wanita tentang status. Misalnya kamu hanya ingin memiliki hubungan tanpa status, kamu harus bilang kepada sang wanita bahwa kamu memang lagi malas pacaran, atau kamu punya pacar bahkan, atau kamu memang hanya ingin dekat dengan wanita namun tanpa status. Jadi jangan sampai sang wanita merasa dirugikan atau dibohongi. Nah, kamu bisa melakukan statement tentang status ini dengan dua cara. Satu secara langsung, atau dua secara tidak langsung. Secara langsung tentu saja dari awal kamu bilang bahwa kamu tahu nggak, kita deket, aku merasa kita deket dan aku pengen kita kayak orang pacaran tapi tanpa status, karena itu pilihan aku memang lagi nggak pengen pacaran. Kamu bisa berkata seperti itu. Itu penting. Jangan sampai wanita sudah cinta mati, dia pikir kamu akan memberikan status, ternyata tidak. Itu sangat merugikan sang wanita. Atau bahkan kamu punya pacar, kamu pengen punya tanda kutip selingkuhan misalnya. Saya tidak mengajarkan kamu untuk mencari selingkuhan dan menyelingkuhi pacar kamu, tapi jika itu yang kamu lakukan, pastikan kamu bilang kepada sang wanita bahwa kamu punya pacar dan kamu bosan dengan pacar kamu, tapi kamu tidak bisa putus dan kamu ingin bisa dekat dengan yang lain tanpa memutusin pacar kamu. Kamu harus jujur apa adanya. Karena jika tidak, kamu melanggar batas-batas etika. Bayangkan jika kamu wanita, atau jika hal itu terjadi sama kamu, tentu akan sangat menyakitkan. Oleh karena itu perjelas dari awal. Kedua, kamu bisa menyatakan status atau statement, memberikan statement tentang status dari awal secara tidak langsung. Kamu bisa bilang seperti ini, kamu tahu nggak, aku tuh lagi males pacaran loh, aku suka ada yang deket sama aku, memiliki hubungan tapi nggak ada status, karena menurut aku status itu justru menghancurkan hubungan. Justru hubungan akan lebih indah atau hangat-hangatnya itu justru pas lagi pendekatan tanpa status. Justru kalau ada status malah jadi ribut-ribut dan saling memiliki, sok-sok saling memiliki, sok-sok saling ngatur. Aku pusing. Makanya aku lebih memilih untuk punya hubungan tanpa status. Kamu bisa ceritakan hal itu tanpa menunjuk langsung bahwa hubungan kamu dengan sang wanita akan menjadi hubungan tanpa status. Tapi ya, nyatakan saja bahwa kamu memang tidak ingin pacaran. Nanti sang wanita akan bilang, sampai kapan? Apa suatu saat kamu pengen punya pacar? Ya, jika kamu tidak tahu ya katakan tidak tahu. Ya, aku hanya ingin jalanin aja. Dan andaikan dia ternyata ingin memiliki hubungan spesial dengan kamu, dia juga sudah jelas melakukan itu tanpa berpikir bahwa hubungannya akan dibawa menjadi berstatus, karena kamu sudah jelaskan dari awal secara tidak langsung. Jadi sangat jelas tentang etika. Kamu memiliki modus atau niatan yang baik dulu dari awal, lalu perjelas tentang status. Jika kamu pengen punya status, ya sudah,
nggak apa-apa nanti kamu tembak dia jadi pacar atau jadi istri. Tapi kalau kamu pengen hubungan tanpa status, jelaskan dari awal. Jangan sampai sang wanita merasa ditipu atau dibohongi. Dan selalu jadi pria yang jujur. Oke, selalu jadi pria yang jujur. Ini sangat penting. Pada saat kamu menggunakan teknik cinta mati, justru ada satu lagi teknik yang sangat powerful, yaitu selalu menjadi pria yang jujur. Pada saat kamu pergi dengan wanita, katakan kamu pergi dengan wanita berdua saja, dan pada saat kamu memiliki hubungan tanpa status dengan sang wanita, lalu kamu memiliki hubungan tanpa status dengan wanita lain, kamu harus katakan kepada sang wanita. Nah, tantangannya di sini adalah kamu akan mengalami rasa malu dan rasa takut kehilangan. Kamu pikir kalau kamu jujur sejujur-jujurnya kepada wanita tentang hubunganmu dengan yang lain atau apapun, hal apapun yang kamu ingin sembunyikan, itu justru bukannya sang wanita malah pergi dari kamu, tapi justru dia akan menghargai kamu karena kamu jujur. Jadi tantangannya di sini adalah bagaimana caranya kamu bisa berkata jujur tanpa rasa malu atau rasa takut kehilangan. Oke? Caranya adalah ya dengan katakan saja. Jangan sampai kamu malu atau punya rasa takut kehilangan. Justru ajaibnya pada saat wanita sudah cinta mati, apapun yang kamu lakukan secara jujur, apapun yang kamu katakan secara jujur, justru itu menjadi nilai plus. Oke? Jadi sangat penting. Jangan takut kehilangan, jangan takut malu. Jika kamu orangnya bertipe politik gitu, kamu ada politik, diem-dieman, gak ngomong, kamu bohong, kamu gak jujur, maka justru itu yang akan menghancurkan cinta mati sang wanita. Dan itu juga akan berdampak buruk dengan kamu, karena kamu tidak jujur, kamu penipu, kamu diem-diem tapi menusuk dari belakang. Jadi sangat penting untuk bisa jujur tanpa rasa takut kehilangan atau bahkan malu kepada wanita. Nah, pada saat kamu benar-benar jujur atau bahasa Inggrisnya brutally honest, itu dapat menyakiti hatinya. Iya, pasti. Karena kadang kejujuran itu pahit, kejujuran itu tidak selalu manis. Namun, sekali lagi, jika dia sudah cinta mati, kepahitan itu justru akan menjadi satu hal yang dapat ia buat sebagai satu pelajaran. Itu. Jadi lebih baik jujur tapi pahit daripada bohong tapi manis. Jangan berpikir ada yang namanya bohong demi kebaikan, karena nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan. Kalau ada bohong demi kebaikan, berarti ada juga yang namanya memperkosa demi kebaikan, membunuh demi kebaikan. Jadi jangan pernah berbohong demi kebaikan. Jujur, benar-benar jujur pada wanita, be brutally honest. Nah, ada kalanya sang wanita sangat-sangat tersakiti gitu. Misalnya contohnya kamu ingin jalan dengan wanita, terus kamu katakan aku pengen jalan sama si ini gitu, atau aku pengen jalan sama pacar aku. Misalnya kamu punya hubungan tanpa status dengan wanita tapi kamu punya pacar, atau bagaimana lah. Sekali lagi saya tidak menganjurkan kamu melakukan itu, namun jika itu yang kamu lakukan, jika ada hal-hal yang menyakiti sang wanita akan bilang seperti ini, ya udah kamu bebas mau ngapain aja terserah, tapi jangan bilang sama aku, karena kalau kamu bilang itu menyakitkan gitu. Jadi misalnya kamu punya hubungan tanpa status dengan wanita, kamu ingin pergi dengan wanita lain, sang wanita akan tersakiti jika kamu bilang. Jadi lebih baik kamu tidak bilang. Kamu lebih baik tidak bilang kepada sang wanita bahwa kamu pergi dengan yang lain. Namun kamu klarifikasi dari awal, kamu bilang seperti ini, begini ya, karena aku juga pergi sama yang lain dan banyak hal-hal yang menyakiti kamu. Alangkah lebih baiknya kalau aku pergi sama yang lain, aku gak akan bilang sama kamu, karena lebih baik kamu gak tahu daripada kamu tahu sakit. Lebih baik gak tahu. Kan kita sudah memutuskan untuk menjalani hubungan seperti ini. Kamu harus berani berkata seperti itu dan melakukan hal itu. Jadi apapun yang menyakiti sang wanita, kamu tidak perlu sampaikan kepada sang wanita. Tapi dari awal pastikan dulu kamu klarifikasi bahwa itu yang akan kamu lakukan. Dan jika wanita bertanya, baru kamu bisa berkata jujur. Misalnya kamu pergi dengan wanita lain, kamu tidak bilang dengan
satu wanita yang dekat dengan kamu karena itu menyakiti dia, dan kamu sudah negosiasi kepada sang wanita untuk kalau kamu pergi dengan wanita lain kamu tidak akan bilang. Namun pada saat kamu pergi, wanita yang satu lagi telepon kamu dan dia berkata dan bertanya, kamu lagi sama siapa? Kamu bisa bilang, aduh kamu nggak usah tahu deh gitu. Tapi kalau dia memaksa, sama siapa, baru kamu kasih tahu jujur. Seperti itu. Oke, jadi sangat penting dan sangat jelas menurut saya penjelasan saya, dan kamu juga pasti mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Dan selanjutnya adalah kadang kamu harus pergi meninggalkan sang wanita demi kebaikan sang wanita. Ada kalanya wanita sudah cinta mati, tapi ternyata kamu sadar bahwa mungkin kamu tidak baik buat dia, atau mungkin orang tuanya tidak setuju dengan kamu. Lalu sang wanita melawan orang tuanya demi kamu, dan kamu berpikir bahwa itu bukan hal yang baik karena kamu tidak ingin sang wanita berantem sama orang tuanya, atau banyak hal lainnya. Kadang hal terbaik adalah meninggalkan sang wanita demi kebaikannya. Jangan sampai kamu menggunakan teknik cinta mati, kamu seperti menghipnotis sang wanita dan kamu tahu bahwa kamu merugikan dia, tapi kamu tidak peduli dan kamu tetap tanda kutip menggunakan sang wanita demi kesenangan kamu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kamu juga harus memikirkan apa yang terbaik buat sang wanita, dan jika yang terbaik adalah kamu pergi dari sang wanita, maka kamu harus lakukan itu. Kamu harus jadi pria gentle, kamu harus jadi pria yang benar-benar bertanggung jawab. Oke? Dan pada saat kamu pergi, kamu tidak mesti menghilang. Kamu tetap bisa jadi teman, still be friends dengan sang wanita. Dan itulah etika dan hubungan pedang bermata dua. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teknik cinta mati dapat membuat wanita tergila-gila dengan kamu, dan itu merupakan kekuatan super, tanda kutip kekuatan super buat kamu. Namun setiap kekuatan yang kamu miliki harus diimbangi dengan tanggung jawab. Oke? Jadi sangat penting untuk hal ini kamu mengerti tentang etika dan hubungan pedang bermata dua. Dan saya harap kamu dapat menggunakan teknik cinta mati dengan baik dan tetap diimbangi dengan tanggung jawab serta etika. Jika kamu masih kurang mengerti, dengarkan lagi rekaman ini berulang-ulang karena rekaman ini sangat penting. Oke, rekaman ini sangat penting. Disinilah karakter kamu diuji, tanggung jawab kamu diuji. Oke, channel Frank, sepertinya modul kita sudah berakhir pada rekaman ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu yang telah mendengarkan keseluruhan modul cinta mati. Tapi saya masih ada satu rekaman lagi, yaitu rekaman penutup dan pemikiran akhir. Dan di sana saya akan menjabarkan fakta-fakta tentang teknik cinta mati dan perjalanan yang akan terjadi kepada kamu pada saat kamu sudah menguasai teknik cinta mati, dan banyak hal lainnya. Oke, jadi kita bertemu pada rekaman selanjutnya masih dengan saya Ronald Frank dalam program Cinta Mati.